Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil mus salimna wa salim hajjatana fil jamaah. Ya wasyi'al karami Mala ya salih yang di dalam masjid bersolawat. Allah Allah ril khal ya arhamara ya arhamar rahimin ya farij alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillah, alhamdulillah alhamdulillahilladzi amarana wa ajabana bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidil mursalin wal imanil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala aidan Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalathu munjiyat khasiyatullah fi syirri wal alaniyah wal adlu fil ridha wal khada wal qasdu fil fakri wal ghina. Sadaqallahul azim wa balagha wa rasulillahi wal habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wa alimil ulama, para tuan guru, para asyatid, para ustaz, para asyatidah wal ustadzah, calon haji, calon hajah, amin. Bu, udah pernah naik haji belum? Naik haji belum? Kasihan deh lo. Umrah udah belum? Belum juga. Ya Allah ya salam. Dinaikin Pak Haji udah belum?
Belum juga, artinya suaminya sama belum pada naik haji. Maka ini malam-malam yang barokah, mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Semua yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Allah ya Rabbal. Terkhusus yang kita hormati guru kita, orang tua kita, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Akhinal Kiram Kiai Haji Imam Mukhtaram. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan lahir batinnya, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati sahibul wilayah, Bapak Lurah kita yang tampan dan mapan, amin. Haji Abdullah yang tadi telah berbagi kebahagiaan, betul. Tadi aki-aki, nenek-nenek dipanggil ke atas ya. Nanti giliran saya yang janda-janda muda saya panggil ke atas. Benar. Karena enggak semua laki-laki berani urusan yang bab itu, mak, betul. Pak, hei. Laki-laki ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama golongan-golongan kelompok Superman, Pak. Hei, Bu. Kelompok Superman. Punya istrinya 4. Yang satu di Citraraya, yang satu di Gading Balaraja, yang satu di Kronjo, yang satu di Pasar Kemis. Itu namanya laki-laki Superman. Lalu yang kedua, ini kira-kira Superman di sini ada enggak? Kagak ada ya? Ada. Yang mana, Cung? Yang kedua, laki-laki golongan Truman. Bu, laki-laki golongan Truman. Istrinya 3. Di Citra 1, di Gading Balaraja 1, di Kronjo 1. Ini namanya laki-laki golongan Truman. Kira-kira di sini ada enggak? Ada. Yang mana, Cung? Yang ketiga, laki-laki golongan gentleman. Pagi siang ada di yang muda, malam ada di yang tua, istrinya 2. Ini namanya laki-laki kelompok gentleman. Kira-kira ada enggak di sini? Makanya hati-hati kalau yang lakinya siang diam-diam baik, hati-hati. Jangan-jangan lagi gilir di yang muda. Makanya kalau siang di fikol, halo papa ada di mana? Lakinya juga lebih pintar, lagi mancing. Itu namanya laki-laki gentleman, istrinya 2. Yang terakhir, ini namanya golongan kelompok laki-laki cemen. Muter dari mana baik, balik kadinya baik. Udah kayak orang linglung. Ada di sini ada. Ibu-ibu kalau suruh milih mendingan yang Superman atau yang cemen? Yang cemen. Tuh Pak dengerin. Para kaum-kaum yang cemen. Tapi biar cemen yang penting bahagia. Alhamdulillah. Insya. Biarin Pak. Biar dapat atu-atu dong. Jangan doa ya Allah. Andaikan sekiranya engkau takdirkan hamba hanya punya satu itu saja. Takdirkan hamba ya Allah. Nanti ketika di kampung akhirat kau pertemukan hamba dengan bidadari ya Allah. Jangan kau pertemukan hamba dengan yang begini lagi. Pusing saya. Ya Allah ya Karim. Ibu seneng yang cemen ya. Alhamdulillah. Ini orang gading berarti cemen semua rupanya. Gak apa-apa. Yang penting bahagia. Amin. Allah ya Rabbal. Lurah cemen apa Superman Lurah? Cemen juga ya. Superman, Masya Allah. Anggap saya muridmu Pak Lurah. Ya Allah Gusti. Kalau di sini ngumpulin yang yakin ini nih ya. Di luar sana entahlah apa yang terjadi. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat lahir batin. Amin. Juga yang kami hormati Bapak Sutikno selaku Kadus Bukit Gading Balaraja. Juga para tokoh masyarakat, para tokoh agama, akhinal kiram. Ustadz Sayuti, Ustadz Rafidi, Haji Busroni, Ustadz Adi, Ustadz Irwansah, Ustadz Burhanuddin, Bapak Syafi'i, Ustadz Taslim,
Aspuri, Ustadz Mu'ana Salim, Ustadz Agus Maimun, Ustadz Khalik, Ustadz Sowito, Ustadz Rahmanuddin, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para alim ulama kita yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rahmat takdim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz kita, Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Juga yang kami hormati aparatur pemerintah dari Bapak RW 5 sampai RW 7, juga pejabat pemerintah yang paling bontot, Bapak Ketua RT. Ada Pak RT, ada? Hadir. Ini pejabat yang paling bontot, Pak. Bu, pejabat yang paling bontot yang gak pernah dapat gaji tapi dapat komplainan terus dari masyarakatnya, betul. Lingkungan kotor, yang bikin sampah kotor masyarakatnya, yang dikomplain sabar Pak RT, mana Pak RT Cung? Ada masyarakatnya yang rumah tangganya berantem, pasea bae, udah kayak minum obat, sehari 3 kali pasea berantem nak. Yang dikomplain siapa? RT. Ini gara-gara RT jarang sosialisasi bab rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, masyarakatnya banyak yang berantem, banyak pasya. RT nu disalahan. Ada di sini begitu ada? Nggak ada ya, masya Allah. Orang sini mah solehah semuanya, amin. No, orang keronjo yang begitu mah biasanya, bener. Tapi KTP-nya KTP Gading Balaraja. Mudah-mudahan Pak RT sehat lahir batin. Kudu sabar jadi RT mah, bener. Apalagi Bu RT, ada Bu RT? Mana Bu RT Cung? Yang sabar Bu RT. Jadi pejabat publik mah memang begitu, suka diomongin sama netizen. Kondangan, nggak make gelang, nggak make kalung diomongan. Tah Bu RT, gua mah ngeblangsa. Baru jadi RT nggak ngeblangsak, eta. Duitnya nggak sepeak buat nalangin uang sampah masyarakatnya. Diomongan eta Bu RT. Ayah nuk itu ayah. Yang suka ngomongin Bu RT ada? Jangan kualat dia. Besok kondangan dipakai tak ku Bu RT eta gelang eta sampai kasih sikut-sikut. Diomongan deui bae. Kata masyarakat tuh Bu RT eta saala-alana. Eta gelang dipakai kasih sikut-sikut. Eta mah lain emas. Eta mah sepuhan. Pan dia nyaho. Atuh saya tahu beli jaga di pasar kaget. Diomongan Bu RT. Sabar Bu RT-nya. Mudah-mudahan Bu RT panjang umur. Sabar. Bentar lagi berangkat Mekah Madinah. Bisa umroh. Bisa haji ke Mekah Madinah ya Bu RT ya. Insya Allah nanti minta sama Pak Lurah. Insya. Juga yang saya hormati. Para jamaah sekalian, ini tim solawat, tim hadroh. Ini namanya apa tim hadrohnya nih Kang? Campuran. Oh kalau campuran berarti namanya jagat solawat. Cakep udah. Mudah-mudahan ini tim hadroh kita berkah, amin. Ini kalau ngeliat pukulannya, sanadnya ke ini, apa namanya, Villa Balaraja ya. Ya, ke almarhum Kiai apa benar itu ya? Di sanad-sanad pukulannya. Mudah-mudahan barokah semuanya Kang. Jangan lupa nanti berkatnya panitia, biar kasih satu-satu itu. Parselnya satu-satu. Yang MC gedein itu amplopnya. Jasa mahal eta masalahna. Udah kawin belum MC belum? Udah kawin belum? Udah kawin? Belum? Udah, iya main belum baik. Susah mak-mak di zaman mah nggak boleh ngeliat laki-laki tampan dan mapan. Juga yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, ini dari berbagai macam benua ya, dari berbagai macam RT ini. Yang saya hormati para ketua-ketua majelis taklim, baik yang laki-laki maupun yang majelis taklim perempuan. Ini seragamnya macam-macam. Ada yang warna hitam nih, hitam ini. Yang ono seragamnya apa Bu belakang? Ada yang apa itu pink? Yang ujung sana apa seragamnya yang ujung? Apa? Coklat? Masya Allah, pertanyaannya itu udah cicilan yang keberapa? Hah? Lunas?
Alhamdulillah. Pak Kiai Mukhtaram, baru kali ini saya dengar seragam ibu-ibu Masjid Taklim seragamnya lunas. Kalau di Citra Raya, Bu, biasanya Masjid Taklim itu seragamnya nyicil 10 kali cicilan. 10 kali cicilan, cicilan baru ke-7, udah nambah lagi cicilan yang baru. Sudah nambah lagi seragam yang baru. Makanya di Citra banyak lakinya yang pada setruk muda. Mikirin bininya gonta-ganti, nambah baik seragam. Tapi orang Gading Balaraja, Masya Allah, Tabarakallah, itu seragamnya lunas. Ini indikasi bahwa masyarakat Gading Serpong ekonominya berkah. Alhamdulillah. Insya. Terus ini terus. Bu, terus. Pak. Hei, masih hidup? Apanya yang hidup? Ma'asyiral muslimin, kenceng amat bilang yang hidup. Ketawanya ya Allah ya Rob, susah akhir zaman ngeres aja bawaannya. Terus ini, ma'asyiral muslimin, wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Karena malam hari ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih pertemukan kita, Allah masih perkenankan kita bisa duduk di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di acara yang mulia, di tempat yang mulia. Karena hari ini kita berada di halaman masjid kita yang indah, Masjid At-Taqwa, tempat yang mulia. Acaranya acara yang mulia, Maulidur Rasul, memperingati hadirnya baginda Nabi sebagai bentuk rasa cinta kita, mengekspresikan bahagia kita dengan dihadirkannya baginda Rasul. Maka hari ini kita memperingati Maulidun Nabi, memperingati kehadiran baginda Rasulullah sallallahu. Ini adalah satu ekspresi bahagia dan tidak semua orang Allah takdirkan seperti kita hari ini, betul. Berapa banyak saudara-saudara kita, handetolan kita, kerabat kita yang berharap bisa menikmati indahnya suasana malam ini. Duduk di majlisnya Rasul, duduk di majlis ilmu, tapi tidak Allah takdirkan lantaran bukan pintu-pintu masjid yang dia masuki, bukan pintu-pintu majlis yang dia ketok, tapi dia masuk pintu-pintu rumah sakit karena lantaran dia sedang tidak baik-baik saja dengan kesehatannya, betul. Maka ini harus dihayati, Bu. Betapa hari ini yang hadir, Masya Allah, ibu-ibunya tenang-tenang, teduh-teduh wajahnya, betul? Tak nampak wajah-wajah yang galau. Sesaat kita lupa dengan tagihan cicilan motor, mobil. Benar? Iya. Itu yang bapak-bapak juga anteng, Masya Allah, tenang, teduh. Ngantuk. Kopi atau keluarkan. Ya Allah, saya datang ke sini tuh tadi jam 8 kurang 15 menit. Jam 7 lewat 45. Saya hadir di sini, tapi saya bersinggah tadi ke rumahnya Mbak Endang. Mbak Endang ya? Iya, mana tadi orangnya? Tadi kayaknya nganterin saya sambil bawa petasan, tahu kemana itu orang? Maka harus kita hayati, kita syukuri. Tidak semua orang Allah takdirkan berada di tempat yang mulia. Kalau Allah perlihatkan, Allah buka ini, pandangan mata kita Allah perlihatkan, maka di atas kita hadir datang malaikat-malaikat rahmat, mengepakkan sayap-sayapnya, menuliskan yang hadir hari ini, dilaporkan sama Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini datang Sarboa, ada Sarboa. Datang di majlis Rasul, maka kata Allah, ampuni dia, kabulkan doa-doanya. Makanya yang datang ke sini banyakin doa.
minta sama Allah dengan berkah maulid, dengan berkah baginda Nabi. Kita minta sama Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang terlilit hutang Allah lunasi hutangnya, yang masih jomblo Allah datangkan jodohnya. Ini kecengan teman yang jomblo. Ya Allah, yang belum punya anak keturunan Allah berikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin Allah ya Rabbal. Andaikan Allah buka tabir itu di hadapan mata kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling betah di majlis-majlis ilmu. Insya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka hari ini Allah takdirkan kita bisa memperingati Maulidun Nabi dengan tema memelihara toleransi, menebar empati dan memperkuat silaturahmi. Amin Allah ya Rabbal. Silaturahminya sudah terbangun dengan sering duduk di majlis, dengan sering bikin acara-acara Maulid. Ini adalah silaturahmi yang sistematis ini otomatis, betul? Yang biasanya di rumah ngejedok baik datang hari ini, Bu, betul? Benar. Motivasinya apa datang ke sini? Apa motivasinya? Pengen lihat ustaznya yang ada manis-manisnya gitu? Kayak le mineral. Hello. Masya Allah. Maka ini harus kita hayati, kita syukuri. Silaturahmi kita luar biasa. Saya begitu bangga ini. Ini yang datang emak-emaknya banyak sebelah kanan, bapak-bapaknya depan banyak, anak-anak pun ini banyak. Bu, kalau yang datang ke majlis cuma sekedar orang tua, saya mah tidak bangga. Wajar nggak sekolot mah, memang kudu rajin-rajin ke majlis, bener. Tapi kalau yang datang tuh anak-anak muda, nih tim hadrohnya juga luar biasa nih, setengah muda setengah STW. Tapi luar biasa. Kenapa? Karena mereka lah penerus-penerus kita. Amin Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Waktu menunjukkan jam 10:46. Udah mau jam 11, Bu. Ini orang sini kalau ngaji maulid sampai jam berapa? Jam subuh. Itu mah bukan ngaji. Itu mah nyeksa ustad. Belum pernah lihat ustad kegoprek apa ya? Ya Allah. Jam berapa? Jam 11. Jam 12. Jam 12 berarti sejam lagi, sejam 15 menit dong. Kayak Mukhtarom, ingetin tuh. 11 sampai 12. Sejam 45 menit. Paham ya maksudnya ya? Ini request emak-emak, jangan coba-coba ngelawan emak-emak, Pak. Emak-emak ini makhluk yang paling sakti di alam dunia. Bener, ngesen kanan belok kiri. Mau laki-laki macam gagah manapun kode sama bininya, keok dia. Bener, Bu. Makanya di alam di neraka ini banyakan penghuninya siapa? Emak-emak. Emang iya. Ustaz, kalau penghuni neraka emak-emak yang laki-laki kemana? Paling bawah dia ketibaan. Paling banyak juga di bawah. Ya Allah ya salam. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika seseorang hendak masuk dalam ajaran Islam, maka syarat mutlak yang pertama dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang pertama disebut syahadat tauhid. Kenapa disebut syahadat tauhid? Karena isinya sebuah pengikraran, sebuah pengakuan bahwa hati kita iman seiman-imannya. Kita percaya sepercaya-percayanya bahwa tidak ada zat yang layak kita sembah. Tidak ada zat yang layak kita mintai pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan alam semesta. Maka itu disebut syahadat tauhid.
Lalu yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut syahadat Rasul. Kenapa disebut syahadat Rasul? Karena kita mengikrarkan dari dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita iman seiman-imannya, kita percayanya bahwa Nabi Allah Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka kita semuanya terlahir dari rahim ibu kita dalam kondisi berislam, benar. Dalam kondisi beriman, benar. Lahir jabang bayi, kita sudah berislam, kita sudah beriman, disahadatin sama orang tua kita, diadzanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu enggak orang sini bajinya? Begini enggak orang sini, orang Gading begitu enggak bajinya? Ya. Takutnya langsung ngomong, what is your name? Sama kali ya? Iya, bahasa bayi mama begitu. Dari Papua sampai ke Merauke, dari Brebes sampai ke Brunei, sama. Maka disebut syahadat Rasul. Lalu kalau kita sudah mengaku syahadat Rasul, sudah mengikrar syahadat Rasul, mengaku kita umatnya Nabi, apakah cukup dengan sebuah pengakuan? Tidak. Kita punya tanggung jawab, kita punya konsekuensi. Bahwa kita mengaku umat Rasul tidak sekedar sebuah pengakuan, kita punya konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang harus kita buktikan sebagai bentuk konsekuensi kita? Yang pertama, mari kita meningkatkan keimanan kita akan kerasulannya. Bu, kita harus tingkatkan keimanan kita akan kerasulannya. Kenapa? Iman naik turun. Iman naik turun. Iman diuji. Betul? Dari zaman Rasul sampai zaman kita, ujian keimanan datang silih berganti. Di zaman Rasul ada Khuzailamah yang mengaku Nabi dan Rasul. Pernah dengar? Di zaman Nabi sudah ada orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Dan ada pengikutnya. Benar. Di zaman kita ada. Kita pernah dengar yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar, Bu? Barusan tadi bolot jasa. Mirza Ghulam Ahmad membawa risalah, apa namanya? Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad mengaku Nabi dan Rasul. Banyak pengikutnya, betul. Itu di zaman kita, tapi kita belum pernah lihat. Dulu kita pernah dengar di Bogor ada yang mengaku Nabi dan Rasul. Siapa namanya? Ahmad Musadeh. Ditangkap sama polisi. Maka polisi yang paling sakti di dunia adalah polisi Indonesia. Bisa menangkap seorang Nabi dan Rasul. Ahmad Musadeh. Di Banten dulu pernah rame. Kerajaan ubur-ubur. Ya benar. Betul? Benar? Hati-hati. Maka momentum memperingati Maulidun Nabi adalah menguatkan keimanan kita akan kerasulannya. Allah ingatkan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad sekali-kali bukan bapak-bapak di antara kalian, bukan laki-laki di antara kalian. Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka kalau nanti datang di Gading sini ada orang yang punya ketampanan ngalah-ngalahin ketua DKM-nya, Kiai Mukhtarom, rambutnya gondrong, sorbannya menjuntai 10 meter,
Dia punya kesaktian bisa merubah pasir jadi beras, bata merah jadi emas. Dia ngaku Nabi dan Rasul. Kira-kira ibu percaya kagak? Jangan percaya. Dia punya kesaktian luar biasa, punya ketampanan yang begitu mempesona, bisa merubah pasir jadi beras, bata merah jadi emas. Emasnya dikasih ke ibu, kira-kira diambil kagak tuh emasnya? Diambil. Emang cewek matre orang sini mah. Ya Allah ya salam. Bu, bisa jadi nanti akan datang ujian ini. Allah hadirkan sosok manusia yang luar biasa, bisa jalan di atas air, bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia mengaku Nabi dan Rasul. Maka momentum malam hari ini pastikan dia itu sesat dan menyesatkan. Betul. Dalilnya wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Insya. Jadi nggak ada lagi nabi lagi ya Bu ya, kecuali baginda Rasulullah sallallahu. Tuh yang pertama, kita meningkatkan keimanan kita akan kerasulannya. Khawatir nanti didatangkan sama Allah dari Bukit Gading ini sosok yang begitu mempesona para kaum hawa. Menatap matanya langsung kelepak-kelepak. Apalagi yang janda-janda muda kelepak-kelepak. Janda tua pada sekarat gak kebagian. Ya Allah ya salam. Tuh yang pertama. Konsekuensi yang kedua, ketika kita mengaku umatnya baginda Nabi, yang baginda Rasul perintahkan kita laksanakan. Salat perintah Rasul bukan Bu? Pak, salat perintah Rasul bukan Pak? Perintah Rasul kerjakan meskipun berat, meskipun begitu berat. Benar? Salat berat enggak Bu? Pak, salat berat enggak? Berat. Beratan mana? Salat duhur sama mancing Pak. Beratan mana? Beratan mancing, beratan salat. Buktinya banyak orang yang mancing meninggalkan salat, betul? Padahal ketimbang cuma mancing lele doang, salat duhur sampai kelewat. Ada di sini ada Pak? Banyak yang mana, Cung? Ya Allah, kagak ada. Ini mah wajah-wajah soleh semuanya, amin. Sebelum mancing aja dia mah pakai ritual dulu. Ila khatratin Nabi. Tawasulan dulu mau mancing. Saking solehnya, ikannya keburu kenyang. Salat perintah Rasul. Meskipun berat harus diperjuangkan. Kenapa? Karena salat adalah perintah dari Allah yang langsung Rasul menghadap dan mendapatkan ijazahnya. Makanya salat itu berat tapi harus diperjuangkan. Betul apa betul? Berat kan salat? Apalagi salat malam. Ada yang suka bangun malam Bu? Bangun malam? Ngapain? Kencing lagi aja. Gula nih, punya gula jangan-jangan. Pak, suka bangun malam gak? Apanya yang bangun? Masya Allah, berat. Apalagi sholat subuh, bener. Paling berat. Padahal yang adanya di sini bilangnya vokalisnya nih MC nih. Ini kan MC suaranya dahsyat nih madu. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira bangun gak Bu? Bangun gak Pak? Itu tadi sore istri yang tadinya bentuknya udah kayak buntelan drum. Pas datang azan subuh, bodinya udah kayak body Luna Maya. Kasur yang tadi sore baunya ompol anak, pas datang waktu subuh, begitu menggoda seperti minyak kasturi dikekepin baik. Betul, saking beratnya sholat subuh, bener. As-salatu khairum minan naum. Berdebar dalam dada kita. Apa itu iklan?
berdetak dalam dada kita antara dua kekuatan, kata iman sajadah, kata setan selimut. Kata iman sajadah, kata setan selimut, terus berperang dalam dada kita. As-salatu khairum minan naum. Berdetak dada kita, berdebar. Kata setan selimut, kata iman sajadah, selimut, sajadah, selimut, bertarung dalam dada kita. Berhubung orang Gading Balaraja banyak yang beriman, diambillah sajadah, alhamdulillah, dipakai untuk selimut. Subuhnya bubar, saking beratnya sholat. Itu perintah Rasul, ya Bu. Banyak perintah Rasul. Wattaqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati zina. Tapi hari ini anak-anak kita begitu kondisinya berbeda, maka orang tua harus punya peran, betul. Itu perintah Rasul. Lalu yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Ini sebagai konsekuensi kita mengaku umat Rasul. Jangan sampai kita ngaku umat Rasul, tapi kita berkhianat sama baginda Nabi. Gak mau sholat, gak mau akur sama tetangga, gak mau damai sama tetangga kanan kiri. Maka jangan sampai kita mengaku umat Rasul, tapi kita mengkhianati baginda Rasulullah sallallahu. Yang dilarang jangan kau lakukan, Bu. Berghibah, ngomongin orang, syirik dengki sama tetangga, nggak boleh kata Rasul. Maka jauhi ya Bu. Bu, jangan suka ghibah ngomongin orang. Mendingan ngomongin setan, ngomongin kuntilanak, ngomongin mak lampir, ngomongin si gerandong, kagak dosa. Paling orang sini banyak yang kesurupan. Betul, betul. Jangan berghibah. Yang dilarang sama Rasul, sekuat tenaga jauhi. Ngelihat tetangga susah, kita ikut empati, ya Bu. Ngelihat tetangga senang, kita ikut bahagia. Jangan kebalik. Susah ngelihat lain orang senang, senang ngelihat lain orang lain susah. Ada di sini ada begitu ada? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Ini mah orangnya soleh solehah semuanya, amin. No, yang begitu mah biasanya orang kutruk yang begitu mah. Tapi pindahan dari sini dari Gading Balaraja. Ya Allah. Betul. Sama tetangga yang akur, Bu, sama tetangga yang akur. Kalau masak sayur asem, kepengen ngebagi, bagiin. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Bayak atuh Ustaz, sedang-dang eta mah. Jangan sampai kita mau ngasih sayur asam ke Bu RT, ngelangkahin 5 rumah. Kan kalau di perumahan 5 rumah berarti kan kanan kiri 10, betul. Ngasihnya diliatin. Diliatin ngasihnya sengaja, diliatin sama tetangganya. Hello, itu tetangganya pada baper. Bener nggak? Pan mak sekarang mah baperan. Yang bikin status siapa, ngomongin siapa, dia yang terluka. Bener. Ya Allah, hari ini ketemu orang begitu banget. Jangan-jangan ngomongin gua, ini ngomongin gua gitu. Bener nggak? Bener baik. Ngakuan ya itu. Ya Allah, ya Bu. Kalau kira-kira kita mau ngasih sayur asam ke Bu RT, mau ngasih semuanya nggak cukup, ngasihnya lihat waktu. Tunggu mereka masuk semua. Mau ngeluarin, mesti pada nongkrong kata mama, nggak jadi lagi. Nunggu, yang paling aman itu jam 12 malam.
Ketok, Assalamualaikum Bu RT. Iya siapa jeng? Saya. Oh siapa? Bu Rini. Ya Allah malam-malam ada apa? Ada kesurupan? Kagak. Ini mau ngasih sayur asem. Masya Allah. Itu sayur asem-asem jasa eta. Tapi kan aman. Nggak ada yang terluka tetangganya. Benar. Ini hati-hati. Terkadang niat baik itu nggak selalu diterima dengan baik. Betul. Lah ini udah mengasih sayur asem, kelewat 10 rumah, pada baper, mentang-mentang Bu RT mah suka ngasih BLT, diberian baik sayur aing mah tilok aing mah. Ada begitu ada. Ya Allah. Maka yuk kita ikuti keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang dilarang jangan kita lakukan. Insya ngomong sama suami enggak boleh kata Rasul nadanya lebih tinggi bu. Kalau ngomong sama suami nadanya harus lembut. Jangankan lebih tinggi sepadan pun tak boleh. Ya bu. Kalau suami minta tolong, Neng tolong buatin kopi. Jawabnya yang lembut. Iya ayah. Ayah mau kopi apa? Pak, hei, istrinya begitu enggak? Kagak, pantes wajahnya pada gelap semua ini. Hei, Bu, perempuan mah istri mah pengen masuk surga itu gampang. Enggak kudu qiyamul lail sampai kakinya bengkak tak harus. Enggak kudu tadarusan sampai bibir doer tak kudu. Cukup kau taati suamimu, kau lembutkan nadamu ketika ngomong sama suamimu bu. Bu, kalau suami Neng, tolong buatin sayur asem dong. Aa lagi ini nih radang-radang nih. Jawab, iya Aa. Aa mau sayur asemnya pakai asem belimbing apa asem Jawa? Yang romantis. Lah ini kan kadang-kadang kagak ngomong sama laki ngebletak-bletak. Kira dipanggil Pak RT, Bunda mau kemana? Ih Pak RT, aku mau ke toko sayur. Bu RT mana Pak RT? Noh lagi nyuci. Bu RT makasih aku jalan dulu. Sama RT lu begitu. Ada yang begini ada? Banyak yang mana? Gak ada. Alhamdulillah. Lah ya kadang-kadang begitu. Ngomong sama laki orang romantis. Kira ngomong sama laki sendiri, Neng. Tolong buatin kopi dong. Nyet sorangan dia. Aing keur sibuk ya. Eta popok can dicuci. Jemuran can dijemur. Sepating-bating aing. Ada begini ada? Nggak ada ya. Nama orang keronjo yang begitu mah. Masya Allah. Tapi KTP-nya KTP Gading. Allah Karim. Nggak boleh ya bu. Bu. Ngomong sama laki harus lembut. Ngomong sama laki harus romantis, ya bu. Ketika baginda Rasul di Isra Mi'rajkan, ketika baginda Nabi di Isra Mi'rajkan, Allah pertemukan baginda Nabi dengan sosok wanita yang begitu cantik, begitu istimewa, begitu mulia derajatnya sampai Rasul bertanya, ya fulana, siapakah engkau ya fulana? Apakah engkau dari bangsa malaikat? Bukan ya Rasul. Engkau dari bangsa jin? Bukan ya Rasul. Lalu engkau dari bangsa apa? Engkau berikan kemuliaan, engkau begitu istimewa, kau jadikan ratunya bidadari sama Allah. Ya Rasulullah, saya adalah umatmu dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia? Iya ya Rasulullah. Amalan apa yang membuatmu Allah derajatkan, muliakan derajatmu? Engkau Allah angkat engkau jadi putri bidadari, ratunya bidadari. Amalan apa yang kau lakukan ya fulana? Ya Rasulullah, saya adalah seorang perempuan, seorang istri yang setiap malam ketika hendak bertidur, saya mencium tangan suamiku meminta ridhonya. Hello, masih hidup? Suka cium tangan suami kagak? Kapan? Lebaran? Gajian? Ya Allah. Pak, sabar. Emang punya bini yang begini kudu sabar ini. Ya Allah, udah bini atuh begini lagi. Ya Allah, ujian terberat mana yang kau dustakan?
Ya Allah Gusti. Bo, cium tangan suami setiap hendak tidur. Gampang, cium tangan laki gampang enggak? Sulit enggak? Enggak kan? Cuma ketimbang cium tangan doang enggak berbayar pula. Dan kita semua sudah paham, mencium tangan suami ini pahalanya, ganjarannya seperti pahala mencium batu hajar. Semua sudah paham. Bayangin sekarang umroh kudu punya duit berapa Bu? 30 juta sekarang, bener? Iya, 30 juta. Belum tentu bisa nyium hajar aswad. Kita berdesak-desakan di sana keinjak-injak kaki kita, betul? Tapi di rumah kita itu banyak batu hajar aswad. Apalagi kalau laki kita hitam aswad banget. Cium. Ayah, maafin aku ayah. Emang kenapa? Tadi aku ngejewer anak kita ayah. Habis bandel. Ya udah gak apa-apa Ridho. Gak apa-apa, itu mah dakwah. Itu mah ngedidik gak apa-apa. Begitu Ridho tidur tenang. Besok lagi cium tangan lagi ayah. Apalagi? Maafin mama. Emang kenapa? Tadi pagi aku nyuci celana jin papa, ada duitnya 5 juta yang diikat pakai kantong plastik hitam yang pakai solasi itu ayahnya pakai itu. Terus dia kemana? Aku bikin skincare ayah. Kan biar cantik ayah. Ya Allah, yaudah udah. Ridho, betul? Bisa praktekin ini bisa? Bo, ngaji mah gak usah jauh-jauh buat mama praktekin. Pulang dari sini mau tidur cium tangan suami, praktekin. Ayah maafin aku selama ini telah berdusta. Uang belanjanya habis buat beli skincare sama arisan doang. Bo. Ngomong sama laki kudu lembut. Mau tidur cium tangan suami. Ibu Allah golongkan sebagai perempuan yang istimewa. Alhamdulillah. Di hadis yang lain khairun nisa. Sebaik-baik perempuan kata Rasul. Nadzarta ilaiha syaratka, yang indah dipandang oleh suamimu. Ya Bu. Pulang dari sini bilang sama suami, ayah, aku masih menarik enggak ya? Dipandang mata kamu mesti, oh indah. Tanya, itu pahalanya besar. Itu ibadah yang paling mudah buat para kaum mak-mak. Gak harus ke Palestina bawa senjata perang. Boro-boro ke Palestina, nyampe ke Merak yang masuk angin. Betul? Lah iya, udah ibadah mah di rumah, perempuan mah. Ya Bu, nurut sama suami. Kalau lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Neng, langsung sadaqallahul azim. Tutup. Ada apa ayah? Gerak buka. Dek naon bae geus. Ikuti. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Naon si dia aing keur ngederes ya. Tabarakalladzi biyadil mulk. Mama, naon? Aing kejepit kaki. Allah nu nolongan eta. Ya Bu, taat sama suami. Ibadahnya perempuan mah gampang. Rasul yang nyuruh. Siap Bu, siap. Yang punya laki tapi jangan laki orang dicium tangannya. Yang punya laki, yang belum punya laki cung nanti didata sama Kiai Muhtarom ya. Yang umur 30 nomor teleponnya kasih ke saya Ustaz. Masya Allah. Iya memang ini dakwah ini. Enggak semua Ustaz itu berani kecuali Abu Asirin. Jadi silakan yang umur 30 nomor teleponnya kasih ke Ustaz Kiai Muhtarom. Biar saya nanti hadirkan nanti calon-calon pejantan tangguh yang syariah. Dari Citra. Amin. Daftar nanti ke Kiai Muhtarom ya. Tulis namanya. Nanti yang seleksi Ustaz seleksi nanti ya Ustaz ya. Audisi. Masya Allah. Terus. Jam berapa ini? Jam 11 sudah. Lanjut. Main lanjut kemana Neng? Bu. Yang terakhir cukup ya. Sebagai bentuk konsekuensi kita mengaku umat baginda Nabi, yuk lanjutkan misi dakwah Rasul. Lanjutkan misi dakwah Rasul. Karena dakwah bukan tanggung jawab orang yang kita panggil ustadz, bukan. Dakwah bukan tanggung jawab orang yang kita panggil kiai, bukan.
Tapi dakwahlah tanggung jawab umatnya baginda Nabi. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik kata Allah. Kenapa kita umat terbaik? Karena kita senang mengajak kebaikan. Diundang kita berkumpul, bikin acara maulid, betul? Berkumpul, kita baca Maulidur Rasul. Berkumpul, bawa makanan. Itu bawa sendiri apa boleh dapat gratisan? Gratis? Ya Allah. Berkumpul kita mengajak kebaikan, membicarakan baginda Rasul, membicarakan keesaan Allah, membicarakan ciptaan-ciptaan Allah. Itu isi maulid. Kita membicarakan cinta kita kepada baginda Nabiyuna Muhammad. Maka dakwah harus kita lanjutkan. Karena bukan tanggung jawab orang yang kita panggil ustaz, bukan. Tapi tanggung jawab kita. Maka kita disebut umat terbaik. Karena kita senang mencegah kemungkaran. Betul. Jadi dakwah bu, pak, dakwah. Kita semua mengemban misi dakwah. Bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai. Kita umat baginda Nabi punya tanggung jawab dakwah. Maka tentunya dakwahnya dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Paling tidak kita dakwah di rumah tangga kita. Benar. Suami dakwahin istri, Pak. Istri dakwahin suami. Orang tua dakwahin anak. Istri dakwahin suami. Bu. Masih hidup. Dakwahin suaminya. Ayah. Kalau suaminya jarang ke masjid, gak mau ke masjid, dakwahin. Ayah, gih sono berangkat ke masjid. Masjidnya udah bagus. Kasihan itu Kiai Muhtaram. Dia yang nabu beduk sendiri. Dia yang adzan sendiri. Dia yang qomat sendiri. Dia yang imam sendiri. Dia yang makmum sendiri. Masya Allah, kita belangsak kita kiai. Masya Allah. Didakwahin. Tapi di sini mah makmur ya kiai ya. Alhamdulillah kelihatan wajah-wajahnya bersinar. Lah iya lo lagi main handphone. Dakwahin. Bil hikmah. Dakwahnya juga harus yang lembut. Jangan radikal. Kalau datang adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Bangun ya, bangun. Ayah, bangun. Udah subuh ya, bangun. Ditepok bu pantatnya. Yang lembut tepoknya, ayah bangun. Jangan dijejak, wih bangun. Jangan. Yang lembut. As-salatu khairum minan naum. Ditepok pantat yang gak bangun, tepok yang depan. Ya bangun. Insya Allah bangun. Tapi jangan diterusin. Masya Allah. Tapi kalau ditepok pantatnya tak bangun. Depan pun tak bangun pula. Ibu langsung ambil air wudu bu. Quran syifa. Betul? Bacain Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Pernah di yasinan. Suek dia aing sepai gitu di yasinan. Tapi kan lagi kita bangun. Alhamdulillah. Dakwahin ya bu. Dakwahin. Suami dakwahin istri pak. Pak. Dakwahin istrinya. Kalau dia duduk di teras bertiga nggak bakalan jauh. Dia lagi berghibah ngomongin tetangganya. Benar. Dakwahin ini. Jangan suka berghibah. Jangan suka ngomongin orang. Haram. Lebih baik kau pulang. Kita bercinta dapat pahala. Begitu pak. Ngelarang ada solusi. Jangan ngelarang suruh sampai rumah. Kagak dia apa-apain. Aduh balik lagi dia ngerumpi lagi. Bener pak bener. Dakwahin. Pak. Kalau istrimu ada yang namanya pakaian yang legging. Tahu legging? Itu pakaian dalam.
Itu dipakai buat kita kalau pakai gamis, betul. Kalau pakai rok, benar. Itu jangan kau pakai keluar rumah. Pak, dakwahin istrimu. Ini kadang-kadang kagak keluar rumah mau beli sayur. Tukang sayurnya 10 meter. Dia pakai legging. Cepot. Kata Kiai Mukhtarom, ibu mau kemana? Pak Ustadz mau beli sayur. Permisinya boleh. Tapi kan Ustadz juga manusia. Khawatir khilaf. Benar? Lah iya. Maka Bu, itu legging pakaian dalam, ya Bu. Silakan kau pakai, silakan. Tapi di dalam rumah, nggak pakai pun nggak apa-apa. Mau telanjang silakan, tapi di dalam kamar. Sabodo etama, benar. Lah iya, jangan pakai kain, pakai legging dia keluar rumah, kasihan tuh ada Pak RT, Pak RW, mereka juga manusia biasa. Takut khilaf. Ada pepatah rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Hello. Benar Bu? Benar Pak? Dakwahin Pak, kasihan. Kasihan yang lihat ngos-ngosan. Dakwahin. Orang tua dakwahin anak. Bu, orang tua dakwahin anak. Kenapa? Karena hari ini anak-anak kita ujiannya jauh lebih berat dibandingkan di zaman kita. Betul? Benar? Dulu di zaman kita masih remaja dulu. Kalau ngelihat film yang aneh-aneh kudu jauh nonton layar tancap, betul. Nonton Sally Marcelina. Benar. Ngalamin Bu. Berarti kita udah sezaman, udah tua kita. Nggak nyadar kita. Lah iya. Tapi hari ini itu film-film aneh datang ke pojok-pojok kamar anak kita lewat gadget-gadgetnya, lewat handphonenya. Klik. Kenapa? Ini ujian anak-anak kita. Betul? Benar? Dulu kita ngelihat orang-orang yang aneh kudu jauh. Senakal-nakalnya Pak RT dulu kalau pengen ngintip perempuan di pinggir kali sampai keblosok-blosok kakinya tuh RT. Tapi sekarang cukup lihat TikTok. Ada lagi Parago. Hello. Benar? Itu bangsa siapa yang begitu? Kaum siapa itu? Kaum ibu-ibu semuanya yang meresahkan detak jantung kami para kaum laki-laki. Itu kalau lihat handphone Pak, Masya Allah, menunya cuma paha sama dada, paha sama dada, paha sama dada. Belum pernah kita lihat kaki sama kepala. Gimana wajah kami tak bergetar, dada ini tak deg-degan, nggak dilihat. Barang bagus, dilihat, nama-nama dosa. Aki kupasrahkan sama Kiai Mukhtarom suruh mewakilinya. Ya Allah, dakwahin anak Bu. Kan kita semua kepengin anak-anak kita soleh, betul? Gak ada hari ini orang yang punya cita-cita anaknya jadi presiden, gak ada. Jadi pejabat, apalagi jadi RT, kagak ada kepengen. Tapi yang kepengen adalah jadi yang anak yang soleh. Kalaupun dia jadi presiden yang soleh, benar. Kalaupun dia jadi ustadz yang soleh. Kalaupun jadi kiai yang soleh. Jadi RT yang soleh. Karena kesolehan inilah modal dasar utamanya, benar. Maka kata Rasul, adzibu aladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anakmu dan perbaiki azab mereka. Maka dakwahin anak Bu, dakwahin anak kita. Hari ini maksiat apa yang tak ada di kampung kita Pak? Narkoba di mana-mana, benar. Dari mulai ekstasi, sabu-sabu, gorila, tahu gorila Bu? Bukan King Kong, gorila itu bukan. Itu adalah jenis ganja sintetis. Ini yang banyak hari ini bikin anak-anak kita jadi celeng. Mushroom, tahu mushroom? Jamur kebo, tuh tai kebo keluar jamurnya digoreng sama anak-anak kita, ditumis, dimakan, celeng dia. Yang paling murah hari ini yang lagi ngetren adalah X-Steamer. Tahu X-Steamer Bu? Pil, harganya 10.000, isinya 10 biji, diminum semua anak kita, celeng anak kita. Kejeblos ke got katanya, saya sedang jalan di pinggir pantai.
Celeng bocah. Tah, di pondok kami itu banyak yang celeng-celeng begitu, Bu. Makanya besok silakan studi banding melihat korban-korban narkoba. Maka ayo perhatikan anak-anak kita, dakwahi anak-anak kita. Ibu-ibu kudu paham, kalau di tas anak kita lihat, kalau di dalamnya ada botol, ada sedotan, jangan itu namanya bong yang buat nyabu. Pasti ini apa tong? Ini mah prakaya, dibohongin sama anak, bener. Karena anak kita ujiannya jauh lebih berat Pak dibandingkan di zaman kita. Maksiat apa yang tak ada hari ini? Maka yuk dakwahin anak kita. Dulu di zaman kita terpapar yang namanya pakaian. Dulu zaman 70-an kita pernah kena tren pakaian brecut. Tahu brecut, Bu? Atas ngebrai, bawah cucut. Namanya baggy, benar. Kita pernah terpapar dulu, betul? Tahun 90-an muncul pakaian cutbray. Atas kerucut, bawah ngebrai. Yang kalau ada tai kucing kesepak, angus. Kan dulu kena semua nih, benar Pak? Ngalamin Pak? Dan hari ini anak kita terpapar dengan pakaian yang namanya fashion, pakaian cucut. Tahu pakaian cucut? Atas kerucut, bawah ngencut. Bahasa kerennya celana pensil. Ini memapar anak-anak kita, bayangin. Udah mah anak kita perempuan, kurus, tinggi, hitam, pakai celana pensil. Udah kayak biting jalan. Dakwahin tong, neng, ulah make sok gitu-gituan, geus nu make nu biasa bae manu standar. Lah ini anak kita udah mah tinggi, kurus, hitam, make gitu udah kayak baiting jalan. Dakwahin Bu, betul? Adzibu aladakum wa ahsinu adabahum. Rasul mengingatkan kita, dakwahi anakmu dan perbaiki azab mereka. Dulu di zaman kita masih kanak-kanak, masih anak-anak, masih remaja. Kalau lewat depan orang yang usianya di atas kita, kita memunggukkan punggung kita, betul? Sebagai bentuk penghormatan kita. Tapi lihat anak-anak kita sekarang, kalau lewat depan kita, loncong bae ta budak. Eta kopi kesamper-samper eta. Bener. Siapa yang salah? Bukan anak kita, kita yang memberi dakwah pendidikan kepada anak kita bab tata krama sopan santun, benar. Maka momentum Maulid yang mulia ini kita memperingati orang yang mulia, kita ikuti akhlak yang mulia. Perintahnya kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi, dan kita lanjutkan misi dakwahnya supaya kita diaku menjadi umatnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Karena Rasul adalah sebaik-baik manusia. Cintanya Rasul hanya untuk umatnya. Ketika Rasul sakaratul maut, ketika Rasul didatangi oleh malaikat Israel untuk dicabut ruhnya, yang dirindukan, yang dikhawatirkan, yang dipertanyakan adalah nasib umatnya. Ummati ya Jibril, sepeninggalanku bagaimana kondisi umatku ya Jibril? Bukan keluarganya yang dipikirkan, benar? Coba kalau suami ibu sakaratul maut yang dipikirin apa Bu? Kata suami sakarat, Neng, tolong itu tanah yang 100 meter jual. Separuh buat Masjid At-Taqwa, separuh buat kamu beli gelang emas. Iya ayah. Yang 10 pintu kontrakan jangan kau jual. Emang kenapa ayah? Itu bukan punya ayah, itu punya Ki Muhtarom. Ya Allah, mau mati mesti mikirin dunia. Benar? Tapi baginda Rasul yang dipikirin adalah kita umatnya. Makanya yuk kita balas cinta Rasul yang begitu mulia. Tidak lain tidak bukan, yuk kita tingkatkan keimanan kita kan kerasulannya, kita tingkatkan mahabbah dan kecintaan kita, kita tingkatkan apa yang Rasul perintahkan kita taati, yang Rasul larang kita jauhi, dan kita lanjutkan dakwah Rasul meskipun dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Minimal kita dakwah di dalam lingkungan rumah tangga kita, kita jadikan keluarga kita keluarga yang islami, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah ya Rabbal. Bertetangga harus dengan baik.
yang akur dengan tetangga, ya Bu. Jauhi penyakit-penyakit hati, Rasul tak inginkan itu. Penyakit hati, syirik, dengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga beli kompor, kita kepanasan, jangan. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan, ulah. Tetangga beli rumah lagi, kita masuk rumah sakit, jangan. Karena itu ngeblangsak kita. Betul? Betul? Kalau suatu tetangga beli kulkas ikut senang, ya Allah jeng, kulkasnya bagus banget, 5 pintu, Masya Allah. Mereknya apa? Polytron. Belinya kredit apa? Utang. Ulah kayak gitu. Eta menyakiti perasaannya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Maka akhirnya dengan Maulidur Rasul, mari kita dengan tetangga saling akur, menjaga toleransi perasaan, ya Bu. Kalau yang tidak seagama, kita satu bangsa dan setanah air, betul? Tidak boleh saling menghujat. Kita benar, tapi kalau kita sudah merasa benar, maka itu tak benar. Maka mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul, yuk kita tingkatkan keimanan kita kan ke Rasulanya. Makmurkan masjidnya, berkahi masyarakatnya. Insya Allah berkah fid dunya wal akhirah dengan keberkahan Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita munajat cinta. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah. Mangga hasbi Rabbi ma fi qalbi ala hadi sallallahu la ilaha illallah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin farij alal muslimin. Sadaqallahu alazim. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini sebagai bentuk kecintaan kita sama baginda Nabi, sebagai bentuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya Bu, angkat tangannya. Bapak angkat tangannya. Dadah semuanya.